Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi kelas 10. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya, tanpa suatu penyakit apapun. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah berkunjung ke bank sentral. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bank sentral? Ya, Ibu kira kalian sudah juga sering melakukan proses transaksi. Sistem pembayaran apa yang sudah pernah kalian lakukan di sebuah bank? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi tentang peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Tujuan pembelajaran. Nah, sebagai pengantar, sistem pembayaran diperlukan untuk mengatur dan menjaga kelancaran aktivitas pembayaran sehari-hari. Di samping itu juga, sistem pembayaran adalah sebuah struktur atau tatanan yang mendukung kegiatan transaksi atau pemindahan dana agar bisa berjalan dengan baik. Nah, pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup keberagam aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi pada prinsipnya sistem pembayaran meliputi alat pembayaran berupa proses clearing dan penyelesaian akhir atau settlement. Nah, sebelum kita apa itu peran bank sentral, terlebih dahulu kita pelajari tentang evolusi sistem pembayaran. Evolusi sistem pembayaran mengalami sebuah evolusi. Yang pertama, sistem barter antara barang yang diperjualbelikan. Di sini sistem barter ini, kalau anak-anak bisa lihat di sebuah gambar, ada si A memiliki sebuah dompet, si B memiliki sebuah topi. Jika kedua orang ini melakukan pertukaran, maka terjadilah sistem barter. Selanjutnya ada sistem uang komoditas. Pada sistem uang komoditas ini belum sebenarnya terjadi ada uang. Di sini masih pertukaran barang antar barang, tetapi yang dipertukarkan adalah barang kebutuhan sehari-hari atau memang yang dibutuhkan sekali. Contohnya jagung ditukar dengan ubi. Selanjutnya ada sistem uang primitif berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Pada sistem uang primitif ini uang berupa cangkang kerang atau sejenis hewan lainnya. Nah, selanjutnya ada sistem uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti uang kertas dan uang logam. Yang selanjutnya ada sistem uang elektronik. Sistem uang elektronik ini berupa ada kartu debit dan ada kartu kredit. Nah, sistem pembayaran. Sistem pembayaran di sini ada sistem pembayaran tunai dan non tunai. Kalau sistem pembayaran tunai di sini menggunakan berupa uang kartal, ada uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran. Sistem tunai ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem pembayaran dengan non tunai. Pada sistem pembayaran non tunai ini, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran berupa ada cek, giro, uang elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, sebagai regulator. Jadi Bank Indonesia sebagai regulator, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam sistem pembayaran. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Selanjutnya, Bank Sentral sebagai perizinan. Jadi Bank Sentral mengeluarkan izin terhadap lembaga yang melakukan kegiatan transfer dana. Sebenarnya kegiatan sistem pembayaran ini bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, sudah bisa dilakukan oleh bank lainnya. Karena kita bahas tentang peran Bank Indonesia, berarti kita khusus mempelajari tentang Bank Indonesia. Yang selanjutnya sebagai pengawasan. Jadi Bank Indonesia ini mengawasi kegiatan pembayaran agar berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai operator.
Jadi Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS atau sistem clearing nasional Bank Indonesia yang disebut dengan SKSBI. Nah, untuk Bank Indonesia Security Settlement System atau BI SSSS, di sini BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Yang terakhir sebagai fasilitator. Di sini agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, sebagai bahan pengayaan, dari Settlement RTGS merupakan salah satu fasilitas pembayaran dari bank yang jika ingin melakukan transfer dana dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu yang cepat. Di sini ciri-cirinya transfer uang dengan nominal yang lebih besar, minimal sebesar 100 juta. Biaya yang dipatok pun lebih mahal, mulai dari 25.000. Proses pembayaran cepat atau real time mengurangi risiko. Jadi risiko tidak usah kita sedikit kita mengalami risiko karena kita tidak membawa uang dalam bentuk cash. Nah, sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI juga disebut dengan LLG atau lalu lintas giro, yaitu mekanisme pembayaran yang mewajibkan bank untuk melakukan pemeriksaan atau proses clearing saldo rekening sumber sebelum melakukan proses pembayaran. Jadi ciri-cirinya di sini proses clearing membutuhkan waktu 2-3 hari. Biaya clearing transfer lebih murah, mulai dari 3.500 per transaksi. Maksimal clearing dilakukan adalah sebesar 1 miliar. Dan yang terakhir adalah Bank Indonesia Security Settlement System yang selanjutnya disebut dengan BI SSSS, adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penataan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta. Nah, itu ke materi yang kita bisa bahas hari ini. Jadi kesimpulannya, peran Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam hal sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran efisien, cepat, aman, dan andal sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa dimengerti dengan baik. Ya, dari Ibu untuk hari ini Ibu cukup sekian. Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih atas perhatiannya.